Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ijazah ilmu, yaitu dua ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah, di mana kalau kita membacanya, insya Allah, janji Allah, janji Rasulullah, kita akan dicukupi segala usaha kita. Ya. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, alhamdulillah. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga yang meninggal diampuni segala dosanya dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Dan yang sakit semoga diberikan selekasnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diberi nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat iman, percaya kepada Allah, nikmat Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, nikmat ihsan, senantiasa berbuat baik, nikmat kesehatan baik lahir maupun batin, marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pemirsa, judulnya adalah agar kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca salawat Nabi dulu agar kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, di dalam Al-Quran ada surat yang terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah, di mana ada dua ayat yang terakhir. Surat Al-Baqarah ini merupakan salah satu surat di mana apabila kita membacanya akan diberikan jaminan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Ya, rezeki kita apapun dicukupi oleh Allah. Bahkan khasiatnya sangat banyak sekali, yaitu akhir surat Al-Baqarah ini dua ayat yang terakhir, yaitu mulai dari amanah rasulu. Al-Baqarah terdiri dari 2 sampai 5 juz dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan dalam beberapa periode dan merupakan surat yang pertama yang diturunkan di Madinah, kecuali yaitu pada ayat yang ke-21, maksud saya ke-281. Namun ada yang istimewa di balik dua ayat yang terakhir surat Al-Baqarah tersebut, tepatnya pada ayat 285 dan 286 surat Al-Baqarah. Terkait apa keutamaan dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, berikut saya tunjukkan. 1 sampai 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah lainnya ada artinya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, banyak sekali surat-surat Al-Quran yang memiliki manfaat bagi pembacanya. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Ada beberapa keutamaan 2 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah. Yang pertama, barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka akan diberikan oleh Allah
Ya. Sebelum tidur ini kita baca, maka akan menikmati tidur malam itu setelah lelah menjalankan seluruh aktivitas seharian. Ya. Ini jangan sampai melupakan membaca surat akhir surat Al-Baqarah tadi. Ya. Nah, antara lain para pemirsa, ya, keutamaannya, ya, di mana keutamaannya saya jelaskan sebagai berikut. Ya. Di mana ayat tersebut bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di mana artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Berikut bacaan surat Al-Baqarah ayat 286 dalam bunyinya yang dan artinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya kurang lebih demikian. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan yaitu pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapatkan siksa dari kejahatannya yang dikerjakan. Nantiasa mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dua ayat yang terakhir surat Al-Baqarah ini keutamaannya, ya, yaitu salah satu keutamaannya pertama yang didapat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, yaitu salah satunya adalah akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan, yaitu secara serta berkecukupan kepada umatnya. Jadi kita dicukupi oleh Allah rezeki kita, kehidupan kita, ya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ada salah satu riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi bersabda, mangqara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah, min ayati surat Al-Baqarah, ya, bi lailatin kafafatahu, ya, kafatah
Al-Fatah, yang artinya barang siapa yang baca 2 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286 di waktu malam, maka dia akan diberikan kecukupan. Akan diberikan kecukupan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 5009 dan Imam Muslim nomor 808. Ini yang pertama, hikmahnya apabila kita membaca 2 ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 285 286. Hikmah yang lain membaca 2 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah memiliki kandungan bahwa iman seseorang akan selalu diperbarui apabila selalu mengamalkannya karena terhadap sikap pasrah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bisa didapatkan dari membaca surat yang terakhir Al-Baqarah tersebut adalah agar manusia selalu meminta pertolongan kepada Allah agar tidak disiksa di neraka jika lupa atau keliru. Ini manfaat yang kedua. Dalam hadis dijelaskan sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ketika ia keliru, lupa atau dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2045. Jadi ini hikmah yang kedua para pemirsa. Apabila kita mau membaca yaitu 2 ayat yang terakhir ya dalam surat Al-Baqarah akan diampuni oleh Allah. Ya. Dari sisi lain ini para pemirsa, kemudian yang lain, hikmah yang lain salah satunya adalah apabila kita membaca surat Al-Baqarah yang terakhir tadi, amanah Rasul, rumah kita akan terbebas dari gangguan setan. Apabila kita mengamalkan itu. Jangan, dimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Turmudi, Nasai, artinya jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan tanpa lantunan Al-Quran, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu yang hikmah yang lain. Kemudian yang ketiga hikmahnya, cara mengamalkan surat ayat yang terakhir. Ada beberapa cara dalam mengamalkan 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 285 286. Pertama, 2 ayat yang terakhir Al-Baqarah sebelum tidur. Sebelum tidur bisa dibaca. Nah, kalau bisa para pemirsa, kita sholat dahulu. Ya. Kita sholat dahulu, Allah memberikan motivasi bahwa kita diperintahkan untuk sholat dan berdoa. Sholat apa? Sholat hajat, agar diberikan kecukupan oleh Allah, yaitu yang berbunyi wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Jadi kita harus sholat hajat dulu. Usolli sunnatan hajati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, kemudian baca Al-Fatihah rakaat pertama ya, kemudian baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Kalau tidak bisa ya qul huwallahu ahad aja ya, baik rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian kita baca, kalau bisa kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul Fatihah, kemudian ila hadrati Syekh Abdul Qadir Zain Al-Fatihah, khususan khotam akhir surat Al-Baqarah Al-Fatihah, wa bi berkati, yaitu surat ayat yang terakhir surat Al-Baqarah Al-Fatihah. Jadi ada khotamnya malaikat yang menjaga itu. Kemudian setelah itu baca surat tadi Al-Baqarah yang terakhir,
A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Bisa sekali atau 3 kali, kemudian berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa kfini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa kfini bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah para pemirsa, nomor 1 kita akan dicukupi oleh Allah khasiatnya, nggih. Dicukupi rezeki, terutama rezeki kita, uang kita akan banyak. Ya, harus yakin. Ya, yang kedua akan dihindarkan dari godaan setan, terutama di rumah kita. Yang nomor 3, kita akan diampuni oleh Allah. Jadi sebelum kita mohon, kalau kita baca surat ini sudah diampuni oleh Allah segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa, jangan lupa subscribe nih. Subscribe untuk membantu yaitu perkembangan channel saya ini. Sebagai jariah jenengan dapat pahala juga, saya juga dapat pahala bagi siapa yang mau mengamalkannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya wallahu